Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa. Di sepanjang perdagangan hari ini ada 3 BUMN yang melakukan RUPST. Ini terkait juga dengan pergantian direksi dan juga kemungkinan membagikan dividen. Nah, untuk informasi yang pertama datang dari Antam yang tadi pagi sudah melakukan RUPST dan tentu ini merupakan kabar baik bagi Anda sebagai dividen hunter. Di antaranya PT Aneka Tambang Tbk atau Antam memastikan akan membagikan dividen untuk tahun buku 2020 melalui rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada Kamis ini. Para pemegang saham Antam menyetujui dividen 50% dari laba bersih di 2022. Dikutip dari keterangan perseroan, para pemegang saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2022 sebesar 50% untuk dividen atau senilai 1,91 triliun rupiah. Sisanya 50% atau 1,91 triliun rupiah dicatat sebagai saldo laba perseroan. Seperti diketahui di sepanjang 2022, Antam membukukan kinerja yang sangat baik, di mana laba bersih Antam mencapai 3,8 triliun rupiah di 2022, melesat 105,2% year on year dibandingkan dengan 1,8 triliun rupiah di 2021. Antam dikenal sebagai emiten pemberi dividen dengan yield tinggi dengan masuk anggota IDX High Dividend 20. Antam tercatat membagikan dividen tahun buku 2021 sebesar 930,87 miliar rupiah, setara 38,74 rupiah per saham, atau 50% dari laba bersih perseroan di 2021. Di 2020, Antam bagikan dividen 35% dari laba bersih tahun 2020, setara 402,27 miliar rupiah dari total raihan laba bersih 1,14 triliun rupiah, atau melejit 492,91% year on year. RUPST Antam tahun buku 2019 juga menyepakati jumlah dividen 67,84 miliar rupiah atau setara 35% dari total laba bersih 193,85 miliar rupiah. Dalam RUPST, para pemegang saham Antam telah menyetujui usulan keputusan dari Mind ID terkait perubahan susunan pengurus perseroan. Dalam RUPST ini, Antam memberhentikan dengan hormat Dolok Robert Silaban sebagai Direktur Pengembangan Usaha serta Basar Simanjuntak sebagai Direktur Sumber Daya Manusia. Berbagai sumber Adex Channel. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Antam di sepanjang perdagangan hari ini dalam beberapa bulan terakhir dan nanti juga kita akan lihat bagaimana dari sisi valuasi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham Antam di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 2040, kemudian pada pukul 9 lewat 5 menit ini bergerak menguat di 2050 sampai dengan pada pukul 10.30 Antam masih bergerak di level yang sama. Dan tampaknya 2050 ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Pada penutupan di sesi pertama pada siang tadi, saham Antam mengalami koreksi dan ditutup di level 2020. Dan di sepanjang perdagangan hari ini Antam sempat menyentuh ke level terendahnya di 2010. Pembukaan sesi kedua kembali mengalami penguatan di 2030. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini Antam ditutup menguat di 0,49% dan berada di level 2040. Maksud kami beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua dan masih belum mampu menembus ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini. Kita bergeser ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham Antam di beberapa bulan terakhir. Di perdagangan Januari, Antam masih bergerak di level 2.318, Februari di 2.254, sementara di perdagangan Maret, Antam ini mengalami koreksi cukup dalam, terjun bebas ke level 1.877. Tapi secara intraday-nya, Antam sudah menembus di bawah level 1.800-an, tepatnya di 1.795. April mencoba untuk bangkit dan mencoba kembali untuk menembus di atas level 2000-an, 2096. Mei bergerak di level 2000, sementara di 15 Juni bergerak di level 2030. Untuk perdagangan Mei dan Juni, rata-rata pergerakan Antam lebih bergerak relatif sempit di 1900-an hingga di atas level 2100. Kita bergeser ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio dari Antam ada di kisaran di 7,33 kali, PSR-nya di kisaran 1,05 kali, PBV-nya di 1,93 kali, sementara VCFR-nya di kisaran 30,07 kali.
Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena saat ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan tak ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.